Shalom. Kembali lagi kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur kepada Engkau, kami boleh ada sampai dengan hari ini semua karena penyertaan dan perlindungan yang Tuhan berikan buat kehidupan kami. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami ingin belajar Tuhan apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam setiap kehidupan kami, menjadi kekuatan, teguran, bahkan nasihat buat kami, bahkan menjadi pegangan kehidupan kami menjalani sebagai orang percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati dan mau suci kuduskan hamba-Mu ini Tuhan, baik pikiran, hati Tuhan dan lidah bibirnya Tuhan, supaya perkataan yang disampaikan adalah kebenaran firman Tuhan yang berasal dari Engkau. Dan setiap kami yang mendengarkan pun Tuhan, Engkau berkati supaya kami boleh membuka hati, membuka pikiran kami boleh fokus Tuhan akan kebenaran firman-Mu ini, sehingga setiap benih ilahi yang boleh ditaburkan itu boleh bertumbuh, berkembang, bahkan menjadi berkat dalam setiap hidup kami semua. Dan kami menolak Tuhan setiap kuasa iblis, roh jahat yang coba mengambil benih-benih ilahi tersebut. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Pada akhirnya kami serahkan otoritas pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam kuasa tangan Roh Kudus yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan-Mu, pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom buat kita semua. Jemaat GBK Lagu Napoli yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita mau sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saat ini saya ingin membahas satu kebenaran firman Tuhan dengan tema orang percaya pasti sukses. Kenapa saya angkat tema ini? Sangat baik buat kita semua, apalagi di awal tahun ini, ya, berkaitan dengan apakah kita akan sukses atau gagal di tahun 2021 ini. Tapi kita percaya dan kita tetap punya iman bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan pasti sukses, pasti berhasil. Amin. Ya. Jadi sukses atau gagal itu seringkali dikaitkan oleh setiap manusia dengan hal-hal yang duniawi, karena masih banyak atau tidak sedikit, ya, bukan hanya orang yang di luar percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tapi bahkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya tidak sedikit masih percaya kepada ramalan atau hal mistik lainnya, ya, sio, zodiak, elemen, tanggal lahir, ya, atau feng shui-nya gimana, atau rumah, posisi rumahnya, usahanya bagaimana. Jadi semuanya itu dilihat bukan dengan kacamata rohani dalam terang kebenaran firman Tuhan, tapi dilihatnya itu dengan hal-hal duniawi yang sifatnya itu adalah ranahnya si kuasa kegelapan, yang ada itu adalah ranahnya penguasa dunia ini, yaitu si jahat. Nah, sangat menyedihkan sekali bila kita sebagai orang percaya masih menjadikan ramalan-ramalan tersebut sebagai penuntun kehidupan kita untuk selanjutnya. Ibarat kata tuh Kristen plus, wah saya harus tetap percaya dong pada CEO saya. Kristen plus zodiak, wah saya harus tetap percaya dong dengan ramalan bintang saya, ya. Karena jujur saya waktu masih remaja, ya kan, tuh sering bacakan dulu, masih ada majalah-majalah remaja tuh. Wah, yang saya buka dulu tuh bukan beritanya atau infonya, tapi saya cari dulu ramalan bintang saya apa. Tapi makin lama kok saya melihat tuh ramalan saya kok sama terus ya, nggak berubah-berubah ya. Kalau zodiaknya seperti ini kok begini-begini aja ya ramalannya, nggak ada pernah berubah, nggak ada sesuatu yang baru. Jadi ibarat kata tuh ramalan itu hanya sekedar tulisan kosong yang kalau kita percaya itu bisa saja terjadi karena kita percaya. Tapi kalau kita nggak percaya nggak akan pernah terjadi. Artinya semua ramalan itu adalah produk manusia. Andaikan itu ada produk kuasa gelap, artinya setan si iblis yang menungganginya, pastinya ramalan itu akan membawa dampak yang negatif, atau ramalan itu biasanya menakut-nakuti atau sesuatu hal yang negatif. Seperti di awal tahun ini kita melihat ada satu ramalan yang mungkin secara umum banyak orang mengiyakan, wah ramalannya bener ya, wah ramalannya tepat ya, bahwa ada satu pesawat yang jatuh dan memakan korban jiwa. Nah, tepat lagi, wah dari perusahaan penerbangan ini begini, wah dianggap tepat. Saya mau katakan bahwa ramalan itu bisa dikatakan wah benar terjadi. Sebenarnya bukan karena ramalannya benar atau ramalannya ya betul gitu ramalan, tetapi itu semua karena kita mengamininya, mengkaitkan kejadian yang terjadi dengan apa yang diramalkan.
Sebenarnya kalau kita tidak pernah mengimani atau kita tidak pernah mengiyakan ramalan tersebut, pasti ramalan itu tidak akan terjadi. Seandainya terjadi pun, itu pasti ada campur tangan Tuhan. Artinya, semua itu masih dalam lingkup tangan Tuhan. Ya, manusia hanya mengira-ngira. Makanya saya tidak terlalu percaya dengan hal yang berbicara itu tentang ramalan-ramalan nasib, ramalan apa yang terjadi tahun 2021 ini. Dan parahnya paranormal yang atau orang yang meramalkan bahwa pesawat ini akan jatuh. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan berduka cita juga buat keluarga yang ditinggalkan. Ya. Karena selama 2 tahun ini Indonesia banyak sekali guncangan. Ya. Di awal tahun yang lalu 2020 Indonesia dihajar dengan bencana banjir yang cukup besar, khususnya di Jakarta. Karena saya mengalaminya juga. Belum lagi dilanjutkan lagi di bulan Maret, kita masuk situasi pandemi COVID-19 yang terjadi sampai dengan hari ini. Ya, banyak sekali, bukan hanya 2 hal tersebut, tapi banyak sekali hal-hal yang membuat bangsa kita ini mengalami hal-hal yang negatif. Nah, ketika ada suatu ramalan yang bicaranya negatif, saya ingin berkata kepada kita semua, ya, apalagi ramalan dari orang tersebut mengatakan Indonesia akan chaos, akan terjadi penjarahan besar-besaran, akan terjadi penggulingan pemerintah yang sekarang ada. Saya mau katakan, dan saya sangat setuju dengan seorang hamba Tuhan juga yang mengeluarkan statement berkaitan dengan ramalan-ramalan tersebut. Ya, hamba Tuhan tersebut berkata bahwa justru kita sebagai anak-anak Tuhan harus berdoa menolak ramalan-ramalan tersebut. Kita menolak atau kita menengkingnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bukan karena kita percaya kepada isi ramalannya, bukan karena kita mengamini apa yang ada dalam ramalan tersebut. Justru ketika kita berdoa menolak ramalan tersebut, karena kita tahu dan percaya bahwa ramalan itu bullshit, ramalan itu omong kosong, hoax semata, hal yang dipakai oleh kuasa gelap untuk menakut-nakuti umat manusia, membawa kekhawatiran, kecemasan. Coba kalau ini diamini oleh bangsa ini, terjadi chaos, terjadi penggulingan pemerintahan dan hal-hal lainnya, akan ada kecelakaan pesawat lagi, wah bagaimana, wah pokoknya diiyakan lah atau diamini ramalan tersebut. Ketika ada sesuatu yang terjadi berkaitan dengan isi ramalan itu, maka mereka akan berkata, kan sudah diramalkan. Jadi suatu legitimasi untuk hal negatif terjadi. Nah, kita menolaknya. Kita nggak mau dong bangsa ini menjadi chaos. Kita nggak mau dong bangsa kita menjadi tidak aman. Cukup dengan 2 tahun belakangan ini kita ditempa oleh banyak hal-hal yang cukup membuat ekonomi bangsa kita melemah, sosial ekonomi kita pun melemah, ya kan. Jadi dengan adanya di awal tahun ini bukan hanya pesawat jatuh, ya, kita juga berduka buat saudara-saudara kita di pada ketika ada musibah banjir bandang, ya kan. Ada juga gempa bumi di daerah Sulawesi, daerah Kalimantan, banyak sekali terjadi. Kita nggak tahu ke depan apa yang lagi akan terjadi, tapi kita percaya dan kita berdoa Indonesia ada dalam tangan kuasa Tuhan, dan kita mau sama-sama berdoa menolak setiap ramalan-ramalan yang negatif yang membuat bangsa ini menjadi cemas dan membuat kekhawatiran akan bangsa ini. Ya, jadi kita nggak perlu takut dengan ramalan-ramalan tersebut. Seperti dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Imamat 19 ayat 31. Saya katakan dalam Imamat 19 ayat 31, demikian firman Tuhan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allah. Sekali lagi ya, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allah. Jadi kebenaran firman Tuhan sudah jelas mengatakan jangan kita berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal. Karena itu bukanlah yang menentukan kita sukses atau gagal, kita berhasil atau tidak berhasil, kita diberkati atau kita tidak diberkati. Yang menentukan bahwa kita sukses atau gagal itu adalah diri kita sendiri. Kita yang punya hak penuh atas kehidupan kita. Tetapi yang pasti hak utama
atau yang memiliki hak utama atas diri kita itu adalah Tuhan kita. Baru kita mengelola kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan perkatakan kepada kita. Itu yang benar, bukan karena ramalan atau kita didrive oleh ramalan-ramalan atau sio-sio, zodiak-zodiak, ramalan-ramalan bintang atau hal-hal lainnya, tanggal lahir kita, hari baik. Apalagi bentar lagi akan ada merayakan buat saudara-saudara kita yang merayakan tahun baru Imlek. Banyak orang mencari keberuntungan di situ. Saya sebagai orang percaya, saya ingin mau katakan sebagai hamba Tuhan, jangan kita lagi-lagi terlibat, meskipun itu suatu tradisi atau suatu kebudayaan, tapi kita ambil yang memang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita justru malah ikut di dalamnya. Kita ke kuburan berdoa di sana, membawa makanan di sana, berdoa di sana. Saya mau katakan, kita tidak ada lagi hubungannya dengan orang-orang yang telah mati. Mungkin orang tua kita sudah meninggal. Ya. Benar, orang tua kita itu kita punya hubungan antara orang tua dengan anak. Tetapi ketika orang tua kita meninggal, kita tidak ada lagi ikatan secara nyata. Artinya kita nggak punya lagi ikatan yang nyata. Apalagi kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal, atau berbicara kepada orang yang sudah meninggal. Makanya Tuhan jelas sekali mengatakan jangan engkau berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal. Ya. Boleh nggak sih orang Kristen ke kuburan? Boleh. Tapi jangan berdoa, jangan meminta, apalagi membawa makanan ke sana atau apapun lah hal-hal yang memang tidak bersesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita ke kuburan, ya, untuk membersihkan kuburan orang tua kita, membersihkan kuburan keluarga kita, dengan tujuan apa? Supaya orang melihat kita sebagai anak, kita sebagai keluarga merawat di mana jenazah itu dimakamkan dengan baik, supaya orang melihat, oh iya dia memang anak yang baik. Ya. Bukan hanya sayang ketika orang tuanya hidup, tetapi ketika meninggal pun, wah, kuburannya tetap rapi, tetap diingat, artinya mengingat bahwa orang tuanya pernah ada. Jadi kuburan itu sebenarnya peringatan bahwa orang yang meninggal itu pernah ada. Tapi bukan berarti untuk dihormati, didoakan terus, diberikan sesuatu. Tidak. Apalagi meminta peruntungan di tempat tersebut. Atau datang kepada orang-orang pintar untuk memanggil arwah-arwah orang tua kita, atau datang ke roh peramal-peramal yang meminta supaya orang tua kita menyampaikan apa yang menjadi peruntungan kita di tahun ini. Ini kebenaran firman Tuhan sangat membenci hal tersebut. Jadi sukses atau gagal seseorang itu tergantung kepada responnya. Jadi respon kita untuk menghadapi suatu kehidupan ini melalui suatu pencobaan, pergumulan, masalah, itulah yang menentukan orang gagal atau sukses, bukan dari ramalan. Kalau kita melihat keadaan sekarang, pandemi masih saja terjadi, bukan hanya bicara kesehatan kan, tapi sosial ekonomi terjadi, wah, terguncang semuanya. Bagi orang-orang dunia ini cukup menakutkan, tapi kita sebagai orang percaya, kita nggak usah takut. Nggak usah takut dalam artian kita nggak usah juga jadi konyol gitu. Tapi kita tetap menjaga apa yang harus kita lakukan. Protokol kesehatan kita tetap harus lakukan. Ya. Kenapa? Supaya kita sukses melewati pandemi ini. Jangan karena ada vaksin orang akhirnya banyak yang abai. Ya, kalau saya melihat banyak orang ketika vaksin tiba, wah, banyak orang yang abai, merasa bahwa kalau vaksin sudah tiba semuanya selesai. Tunggu dulu. Bukan karena ada vaksin terus pandemi ini langsung selesai, nggak bisa begitu prosesnya. Kalau virusnya sudah bermutasi, kalau virusnya itu berbeda dari vaksin yang akan kita terima, apakah bisa langsung selesai? Pasti belum tentu. Ya sudah, kalau begitu kita berpikir ngapain vaksin kalau begitu? Oh, tunggu dulu juga. Vaksin itu sangat perlu untuk apa? Mencegah virus yang ada dalam vaksin itu menyerang kita. Jadi kita sudah punya antibodi untuk melawan virus yang sudah dilemahkan di dalam vaksin tersebut. Seandainya memang ada virus yang bermutasi, itu di luar kekuatan kita. Kewajiban kita sekarang apa sebagai orang percaya? Melakukan apa yang pemerintah
katakan, kan firman Tuhan jelas. Hormati juga pemerintah-pemerintah, karena itu adalah tangan kanan Tuhan juga yang Tuhan percayakan untuk mengatur bangsa ini untuk menjadi baik. Saya percaya kok pemerintah membeli vaksin, mengadakan vaksinasi itu bukan buat sekedar bisnis semata. Ada orang bilang, oh ini bisnis saja, oh ada yang bilang lagi segala hal macam-macam dikaitkan dengan apalah gitu. Tapi saya mau katakan, kita harus vaksin. Gak usah takut, wah nanti ada barcode-nya, ada apanya segala macam. Gak usah. Karena yang mengerikan itu bukan bicara, oh nanti ada apanya-apanya, tapi itu pikiran kita kok sebenarnya. Jadi orang sukses atau gagal itu respon yang pertama itu pemikirannya dulu harus dibenerin. Ya, logikanya tuh harus jalan. Vaksin itu memang perlu. Kalau buat kita sebagai orang percaya, ya kita harus tetap berjuang, berikhtiar, mencari cara. Makanya orang gagal itu mudah menyerah, dia tidak optimis. Orang yang gagal atau orang yang tidak sukses itu biasanya mudah menyerah, tidak optimis. Banyak orang yang sekarang terkena dampak oleh COVID-19. Mereka kenapa tidak bisa survive? Karena mereka menyerah terhadap keadaannya itu dan tidak optimis. Dibayangi dengan ketakutan. Makanya saya katakan, apakah pandemi COVID-19 ini ada kuasa gelap di dalamnya? Saya mau katakan tidak sepenuhnya. Kenapa? Iblis hanya menunggangi. Iblis hanya memakai pandemi ini untuk menteror manusia. Bukan berarti iblis yang menciptakan pandemi ini. Iblis cuma numpang, karena kehidupannya selalu numpang. Prinsipnya iblis itu yang penting ada hal negatif, dia tumpangi. Makanya kalau ada ramalan-ramalan negatif, iblis langsung masuk tuh ke dalam pikiran kita. Karena yang paling gampang diserang oleh iblis apa? Pikiran, logika manusia. Makanya kalau logikanya ngaco, gampang sekali diteror oleh iblis. Makanya orang gagal itu pasti mudah menyerah, tidak optimis, tidak melihat ada jalan keluar bagi apa yang ia hadapi sekarang. Ya sudah, dia menyerah saja, give up. Tetapi orang sukses itu adalah orang yang mau berusaha terus, mencoba, berikhtiar. Apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Ya. Dan pastinya punya tujuan. Orang yang mudah menyerah tuh karena dia nggak punya tujuan, dia nggak tahu apa goalnya. Tapi orang yang sukses, dia tahu apa tujuannya. Makanya kalau tahun 2021 ini kita mau sukses, diawali dengan apa? Kita berusaha dulu, kita mencoba melakukan apa yang kita bisa. Kalau dalam situasi pandemi begini ya kita lakukanlah protap 3M, ya, mencuci tangan, ya, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Sebisa mungkin kita lebih banyak di rumah dibandingkan di luar rumah. Menjaga imunitas tubuh kita supaya kita tetap sehat dan fit. Karena kita tidak tahu, kita lawan kita itu tidak terlihat. Ya. Karena virus itu sangat kecil, dia bisa ada di mana saja, berterbangan di mana saja. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang sukses itu berusaha mencoba, berikhtiar, punya tujuan. Bukan orang yang hopeless. Jadi, respon yang terpenting untuk menghadapi percobaan. Jadi orang sukses atau gagal itu bukan, sekali lagi saya tekankan, bukan karena ramalan, bukan karena sio, zodiak, ataupun tanggal lahirnya, atau apapun itu. Tetapi adalah orang sukses atau gagal itu apa yang menjadi responnya dengan apa yang dia hadapi. Respon terhadap percobaan-percobaan yang terjadi dalam kehidupannya. Respon yang dikeluarkan ketika dia menghadapi suatu permasalahan atau pergumulan. Ya. Kenapa? Karena rumus kehidupan itu ada rumusnya, yaitu TRH. T plus R sama dengan H. T itu tantangan plus R itu adalah respon sama dengan H itu hasil. Jadi tantangan tantangan plus respon sama dengan hasil. Jadi kalau kita mau punya hasil yang baik, otomatis kita harus punya respon yang baik. Tantangan itu adalah segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, baik dalam kehidupan kita secara pribadi ataupun dalam kehidupan sosial kita, dalam keluarga kita, usaha kita, pelayanan kita. Tantangan itu pasti ada.
Yaitu bicara apa? Masalah pergumulan yang sedang kita hadapi, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan sosial kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, ataupun dalam usaha pekerjaan kita. Nah, respon itu adalah apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi tantangan itu. Apa yang kita lakukan kepada tantangan tersebut, baik pemikiran kita, perbuatan kita, dan perkataan kita. Jadi pemikiran, perkataan, dan perbuatan yang dikeluarkan ketika tantangan itu muncul, itulah respon. Simpelnya, kalau kamu dipukul, apakah respon kamu? Nah, itu kan dipukul, itu adalah suatu tantangan. Dalam firman Tuhan katakan, jika kau ditampar pipi kiri, berilah pipi kananmu. Tapi kenyataannya, apakah kita bisa melakukannya dengan baik? Biasanya kalau ada orang pukul, ya kita balas pukul, betul ya? Ya kan? Tapi ya, sebagai anak Tuhan, kita harus bisa belajar bagaimana menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Jadi tantangan plus respon sama dengan hasil. Hasil adalah yang terjadi atau result daripada tantangan dan respon yang kita punya tadi. Ya, hasilnya apa? Ketika tantangan A datang, respon kita B, apakah hasilnya C? Atau justru hasilnya malah Z? Negatif. Jadi hasilnya itu positif atau negatif? Ya. Saya percaya kita mau stay negatif ya, untuk hasil swab ya. Tapi kalau dalam kehidupan ini kita harus tetap positif dalam terang kebenaran firman Tuhan. Tapi untuk masalah virus, stay negatif. Mau rapid test, mau rapid swab ya, ataupun swab PCR, harus selalu negatif. Beberapa hari lalu saya tes rapid swab, diambil cairannya, negatif. Puji Tuhan. Artinya sampai hari ini saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan, atas perlindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga keluarga saya masih terus dijaga oleh Tuhan ya. Nah, kalau kita melihat kepada tantangan dalam Yosua, kita akan melihat satu tokoh kebenaran firman Tuhan yang bernama Yosua. Dalam Yosua 1 ayat yang kedua dikatakan demikian firman Tuhan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi seorang Yosua menghadapi suatu tantangan, yaitu apa? Hambaku Musa telah mati. Siapa Musa? Musa adalah mentor dari Yosua dan Kaleb. Dikatakan hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang dan seberangilah sungai Yordan ini. Tuhan memerintahkan Yosua untuk mempersiapkan dirinya. Setelah dia mempersiapkan diri, baru lakukan action apa? Menyeberangi sungai Yordan. Menyeberangi sungai Yordan bukan berbicara dia menyeberangi seorang diri, tetapi dia harus membawa bangsa Israel yang saat itu keluar dari tanah Mesir. Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Dan ini adalah generasi-generasi yang menyeberang bersama dengan Yosua, adalah generasi-generasi muda. Kenapa saya katakan generasi muda? Karena generasi pendahulu yang keluar dari tanah Mesir itu banyak yang sudah meninggal di padang gurun. Tuhan sengaja musnahkan di padang gurun. Kenapa? Karena sempat memberontak kepada Musa, sehingga Tuhan berkata, angkatan ini tidak akan pernah melihat tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Makanya yang Yosua hadapi ini double ya, double portion ya kan. Satu, bangsa Israel itu pasti bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak mudah percaya. Kedua, masalahnya apa? Ini bangsa yang dipimpin oleh Yosua adalah generasi kedua dari yang keluar dari tanah Mesir. Bukan generasi pertama yang melihat laut terbelah dua, melihat 10 tulah, melihat pertolongan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Bukan. Tetapi ini adalah bangsa yang tidak pernah melihat atau secara langsung melihat bahwa Laut Merah itu terbelah menjadi dua dan mereka berjalan di tengahnya. Dan sekarang dihadapkan mereka harus menyeberang sungai Yordan, bukan cuma sekedar bicara menyeberang sungai yang kecil atau sungai tinggal bikin, enggak, bukan masalah itu, tapi ini berbicara melangkah dengan iman.
Karena bukan hanya sekedar menyeberang sungai Yordan, tetapi di depan sana ada bangsa-bangsa yang akan menjadi lawan mereka untuk supaya mereka mendapatkan tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Jadi mereka bukan lenggang kangkung masuk tanah Kanaan, ya kan, santai-santai untuk masuk ke tanah Kanaan. Tapi ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, perjalanan kerohanian mereka akan dimulai. Mereka akan melawan bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian tersebut untuk merebut tanah perjanjian yang menjadi janji Tuhan kepada mereka. Ini tantangan Yosua. Nah, saya katakan tadi kan, tantangan. Lalu apa respon Yosua? Bisa saja dia kata, waduh berat banget Tuhan, dan gue balik ke Mesir deh. Ini jadi sama kayak angkatan yang lama loh. Tapi Yosua sudah membuktikan dirinya ketika Musa hidup. Makanya Musa memilih Yosua sebagai pemimpin. Kenapa? Ketika 12 pengintai pergi mengintai tanah Kanaan, mereka membawa hasil yang melimpah dari tanah Kanaan. Tetapi 10 orang berkata, wah kita nggak mungkin bisa berhasil, kita nggak mungkin bisa masuk ke tanah tersebut, karena ada orang-orang besar, ada orang-orang enak yang akan memakan penduduknya sendiri, yang akan memakan kita seperti belalang di hadapan mereka. Tapi herannya mereka bisa membawa hasil yang melimpah dari sana tanpa ketahuan. Hebat sekali loh, ini 12 orang lagi, bukan 1 orang atau 2 orang ngumpet gitu. Enggak, nih 12 orang mengintai suatu kota, mereka masuk dengan selamat, keluar dengan selamat, membawa hasil buminya pula gitu, membawa bukti bahwa memang tanah di sana itu diberkati melimpah dengan susu dan madu gitu. Dan Yosua bersama dengan Kaleb mengatakan, tidak, kita pasti bisa menang, kita pasti bisa masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena 2 pribadi ini percaya dengan janji Tuhan. Jadi responnya, apa yang dilakukan Yosua ketika Tuhan mengatakan bersiaplah untuk menyeberangi sungai Yordan, membawa bangsa yang tegar tengkuk tadi, yang belum tentu percaya dengan mujizat Tuhan, karena mereka tidak melihat perkara-perkara besar ketika bangsa ini keluar dari tanah Mesir, 10 tulah dan Laut Merah terbelah menjadi 2. Ini adalah bangsa-bangsa anak-anak baru atau anak-anak muda yang masuk ke dalam tanah perjanjian, generasi muda. Tapi apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua 1 ayat 11 mengatakan demikian, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Hal pertama yang dilakukan oleh Yosua punya ketaatan. Padahal kalau kita melihat track record bangsa Israel ini adalah bangsa yang tidak taat. Mereka memberontak dalam Bilangan 14 ayat 4 ya. Ini peristiwa setelah 12 pengintai. Mereka berkata, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ketika 10 pengintai mengatakan hal yang negatif, bangsa ini menjadi kecewa, pahit hati kepada Musa. Karena Musa membawa mereka kepada, ibarat kata, gue udah selamat dari Mesir, tapi kenapa lu bawa ke tempat yang gak aman? Mereka berharapnya ketika keluar dari Mesir, mereka kan hidup enak, nyantai. Nggak bisa begitu. Tuhan mau bangsa ini dibentuk lagi, dibuat menjadi bangsa yang kuat. Tapi apa yang terjadi? Mereka memberontak. Bangsa Israel tidak taat. Tetapi Yosua menunjukkan kepada kita suatu teladan yang pertama, ketaatan. Yosua sebelumnya memang dikatakan, siapkanlah dirimu. Jadi dia mempersiapkan dirinya. Setelah dirinya siap, dia baru bisa dikatakan, baru dia bisa melakukan apa? Perintah yang Tuhan perintahkan kepadanya. Makanya firman Tuhan datang kepada Yosua, perintahkan kepada bangsa itu. Bagaimana Yosua bisa memberikan perintah kepada bangsa tersebut kalau Yosua sendiri tidak punya ketaatan kepada Tuhan? Sebagai bukti bahwa dia orang yang layak untuk memimpin bangsa Israel. Ya. Jadi mereka, bangsa Israel adalah bangsa yang memang tidak taat. Dalam Bilangan 14 ayat 29 dikatakan, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran semua tanpa kecuali, karena kamu telah bersungguh-sungguh kepadaku. Ini berbicara tadi ya, generasi-generasi yang akhirnya musnah di padang gurun ketika mereka memberontak. Bukan hanya kepada Musa masalahnya, tapi ketika mereka meragukan Musa, mereka tidak setuju dengan Musa, mereka tidak taat kepada Musa, itu sama saja mereka tidak taat kepada Tuhan.
Dalam hal ini, kalau kita tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, sama saja kita tidak taat. Sama saja kita tidak mau mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi saya maunya kita ketika firman Tuhan disampaikan, kita harus bisa fokus mendengarkan firman tersebut dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Kenapa? Karena dari berkat ketaatan Yosua, yang pertama, dalam Bilangan 14 ayat 30 dikatakan bahwasannya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Ya. Jadi Tuhan berkata dalam Bilangan 14 ayat 30 bahwa kamu semua bangsa ini tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan karena kamu sudah memberontak, kamu sudah tidak percaya kepadaku sebagai Tuhan Allahmu. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun dia akan masuk. Artinya generasinya Kaleb dan Yosua akan masuk ke tanah Kanaan. Jadi berkat yang pertama itu apa? Janji Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Janji apa? Keselamatan. Kalau kita punya jadi orang yang taat, janji keselamatan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, ketaatan Yosua melahirkan mujizat. Yosua 3 ayat 15 dikatakan segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam mengangkat tabut itu dan mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Dalam Yosua 3 ayat 15 dikatakan demikian. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ayat 16, maka berhentilah air itu mengalir. Maka berhentilah air itu mengalir. Jadi kalau kita punya ketaatan, pasti melahirkan yang kedua, mujizat. Kalau kita taat, bukan hanya janji Tuhan, yaitu keselamatan kita dapatkan, tapi yang kedua, mujizat. Kita percaya mujizat Tuhan masih ada sampai dengan hari ini. Bisa nggak mujizat menyembuhkan kita dari corona? Bisa nggak mujizat menyelesaikan pandemi COVID-19? Pasti bisa. Tapi kuncinya satu, apakah kita sudah taat kepada Tuhan? Apakah kita sudah taat kepada kebenaran firman Tuhan? Jadi ketaatan itu sangat penting buat kita semua. Ya. Dan yang ketiga, ketaatan mendatangkan apa? Ya, tadi kan janji Tuhan, yaitu keselamatan. Yang kedua mujizat. Dan yang ketiga Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang ketiga, kalau kita menjadi pribadi yang taat, memiliki ketaatan dalam kehidupan kita, bukan hanya janji Tuhan keselamatan, bukan hanya mujizat dapat terjadi dalam kehidupan kita, tetapi penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi ketaatan mendatangkan penyertaan Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi perkataan ini bukan hanya kepada Yosua semata-mata, tetapi kepada kita. Kalau kita mau melakukan, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan taat kepada kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya itu akan mendatangkan penyertaan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya sampai hari ini kita boleh masih bernafas dengan lega tanpa bantuan alat-alat apapun. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita percaya ini semua karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, respon kita harus punya ketaatan. Untuk mendapatkan respon yang baik, yang pertama kita harus punya yang namanya ketaatan. Yang kedua, selain kita punya ketaatan, Yosua 1 ayat 8 dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung.
Jadi kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, memperkatakan kebenaran firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, perjalanan kehidupan kita akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau kita melihat dalam kehidupan Yosua, dalam kehidupan bangsa Israel khususnya, bangsa Israel punya satu siklus ketika mereka masuk tanah Kanaan dan mereka dipimpin oleh pada zamannya hakim-hakim. Siklus orang Israel adalah apa? Berdosa, dijajah, berseru kepada Tuhan, lahir seorang hakim, lalu mereka dibebaskan. Ketika mereka dibebaskan dari masalah mereka kembali lagi berdosa. Nah, inilah yang kadang-kadang juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita berdosa, akhirnya mendatangkan masalah dalam kehidupan kita. Kemudian kita berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar seruan kita, Tuhan memberi solusi. Ketika solusi itu keluar, solusi itu datang, kita mendapatkan damai sejahtera, hidup kita tenang kembali. Tapi ketika kita hidup tenang kembali, sekali lagi kembali kita berputar seperti siklusnya bangsa Israel. Kita berdosa lagi, masalah datang lagi. Kemudian kita berseru lagi, solusinya ada, damai sejahtera turun, balik lagi kembali. Kalau kita tidak mau keluar dari siklus tersebut, yang kedua apa? Tadi pertama ketaatan, yang kedua perbuatan, tindakan kita yang harus kita perbaiki. Jadi respon kita bukan hanya bicara ketaatan, tapi perbuatan kita. Perbuatan itu bicara apa? Di waktu yang lalu saya sempat singgung bahwa perbuatan yang kita anggap suatu kebenaran dan dilakukan terus-menerus, itu akan menjadi sebuah karakter. Dan karakter yang akan kita pegang dalam tahun ini adalah tahun integritas, itu karakter yang berintegritas. Jadi kalau kita mau supaya kita tidak lagi berulang-ulang masuk di dalam dosa dan masalah, perbaiki karakter kita. Dengan apa? Perbuatan-perbuatan kita. Kita koreksi. Di tahun 2020 apa yang salah, kita perbaiki di 2021 ini. Ya. Ada satu statement. Ya. Jadi perbuatan bangsa Israel itu selalu berulang-ulang, yaitu apa? Melupakan Tuhan, melakukan jahat. Karena melupakan Tuhan, mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ketika mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tapi beribadah kepada Baal. Sama dengan kita. Kalau kita melupakan Tuhan, pasti kita akan menjadi orang yang melakukan kejahatan. Ketika kita melakukan kejahatan, kita tidak lagi percaya Tuhan, tapi kita percaya kepada penguasa dunia. Jadi, ini Alkitab itu up to date banget. Sekalipun kita lihatnya dari perjanjian lama. Karena berkenaan dengan kehidupan kita. Ya, jadi, para hakim-hakim pun ya, kalau kita baca itu di Hakim 3 ayat 7, Hakim 4 ayat 1, Hakim 6 ayat 1, Hakim 10 ayat 6, bahkan Hakim 13 ayat 1. Ya, ketika Samuel dilahirkan sebagai nabi yang terakhir, mereka tetap, bangsa Israel ini kembali kepada siklusnya, berdosa dan berdosa. Ya, jadi penting buat kita bahwa jangan kita mengulanginya. Karena ada suatu statement yang dikatakan oleh George Washington, yaitu pendiri Amerika, yang mengatakan, "It is impossible to rightly govern the world without God and the Bible. It is impossible to rightly govern the world without God and the Bible." Sangat tidak mungkin memerintah dunia dengan benar tanpa Tuhan dan Alkitab. Artinya firman Tuhan. Jadi George Washington sebagai pendiri Amerika mendasarkan Alkitab sebagai dasar negara. Tapi kalau kita lihat belakangan ini Amerika, apa yang terjadi? LGBT sudah dilegalkan. Bahkan di Colorado itu ada rekreasi marijuana, ganja. Wow. Otoritas Alkitab sudah tidak lagi menjadi kebenaran yang absolut. Bahkan Alkitab ditolak oleh 72% dari warga Amerika Serikat. Mereka hanya percaya kepada apa? Hal-hal yang duniawi. Sekularisme mereka. Tidak lagi percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Dan ada satu statement yang sangat diberkati sekali saya di dalamnya, yaitu oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Evangelist Billy Graham, yang mengatakan bahwa when wealth is lost, nothing is lost. When heart is lost, something is lost. When character is lost, all is lost.
Kalau saya terjemahkan begini, when wealth is lost, nothing is lost. Ketika kekayaan hilang, sebenarnya nggak ada yang hilang. When health is lost, something is lost. Ketika kesehatan hilang, ada yang hilang. When character is lost, all is lost. Ketika karaktermu hilang, semuanya sudah hilang. Ini perkataan dari evangelis Billy Graham. Kenapa? Karena faktanya, karakter itu menjadi penentu kehidupan seseorang. Orang bisa sukses atau gagal bukan hanya ketaatannya kepada Tuhan, tetapi yang kedua, tindakan atau perbuatannya, yaitu karakternya. Karena 85% karyawan itu dipecat, masalahnya itu karena punya karakter yang buruk. Kalau kita melihat kepada di negara kita, korupsi di Indonesia, 80% pelakunya adalah orang-orang yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Jadi bukan orang bodoh, orang yang tidak terdidik yang melakukan tindakan korupsi. Justru orang-orang yang pintar sebenarnya. Tetapi mereka justru malah bertindak yang tidak menguntungkan. Ya. Jadi penting buat kita sekarang, ya, bahwa kita harus punya karakter yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi karakter itu harus berpadanan dengan pengetahuan kita dan juga keterampilan kita. Saya pernah sampaikan di kebenaran firman Tuhan sebelumnya, ketika saya 2 minggu yang lalu saya pernah sampaikan bahwa karakter, pengetahuan, keterampilan itu harus kita miliki bersamaan. Tidak bisa kita berkata, oh pengetahuan itu paling penting supaya kita sukses. Nggak bisa. Oh keterampilan itu harus paling penting supaya kita sukses. Tidak bisa. Atau karakter saja juga tidak bisa. Tetapi ketiganya harus saling mengikat satu dengan yang lain supaya kita menjadi orang yang sukses. Jadi ketaatan, yang kedua perbuatan kita. Dan yang terakhir, Yosua 1 ayat 9 dikatakan demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hal yang ketiga, yaitu bicara apa? Kita punya keyakinan terhadap perintah Tuhan. Kita punya keyakinan kepada perintah Tuhan, yaitu kebenaran Tuhan yang absolut. Dalam Yosua dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di situ dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 6, ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Ini diulang secara 3 kali, mengatakan bahwa ini adalah satu hal yang penting. Bahwa kalau kita mau jadi orang yang sukses, bukan hanya ketaatan kepada Tuhan, bukan hanya tindakan atau perbuatan kita, karakter kita harus menjadi benar, tetapi yang ketiga, kita punya keyakinan terhadap perintah Tuhan. Jangan kita bimbang dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, atau kita bimbang terhadap kebenaran firman Tuhan. Maka dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kita ragu atau bimbang. Kecut dan tawar hati dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati itu sama dengan putus asa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, tawar hati itu sama dengan putus asa. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan tidak tahan uji. Jadi orang yang tawar hati itu adalah orang yang putus asa dan orang yang tidak tahan uji. Menyerah tadi saya katakan, orang yang gagal itu nggak bisa berusaha, dia nggak bisa mencoba, tapi dia menyerah, tidak optimis dengan apa yang dia lakukan atau dengan hidupnya sendiri. Lalu kecillah kekuatanmu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, orang yang lemah. Dalam terjemahan yang lama, kuasamu lemah. Artinya apa? Jadi kalau kecil kekuatan kita, kita menjadi orang yang lemah. Kalau orang tawar hati, dia nggak punya kekuatan untuk menjalani kehidupannya. Kalau orang itu pahit hati, kalau orang itu putus asa, maka dia tidak bisa lagi berjuang dalam kehidupannya, tidak bisa fight lagi dalam kehidupannya. Jadi akibat kecut dan tawar hati apa? Masalah dalam kehidupan kita. Kita punya tawar hati. Ketika kita tawar hati, muncul yang namanya stres. Ketika kita stres, kita depresi. Setelah depresi ini menumpuk, maka kita bunuh diri. Nah,
Kalau di tengah-tengah pandemi ini, makanya kalau kita menghadapi pandemi ini, kita jangan sampai kita tawar hati atau kecut hati karena pandemi ini, sehingga membuat kita stres, kita menjadi kecewa dan merasa tidak percaya dengan kuasa Tuhan, membuat kita akhirnya depresi ketika kita dinyatakan positif. Udah, kalau sudah sedemikian kita depresi karena kita sudah terpapar virus ini, maka apa yang terjadi? Kita bukan hanya bunuh diri, tapi mempercepat tubuh kita melemah. Akhirnya apa? Antibodi kita tidak bisa melawan virus. Tapi kalau kita bersuka cita, kita percaya di pertolongan Tuhan, sekalipun kita positif, kalau Tuhan mau menolong kita, kalau Tuhan yakin dengan apa yang iman kita miliki, saya yakin dan percaya antibodi itu akan melawan virus itu dengan cepat. Ya. Jadi intinya jangan kita menjadi orang-orang yang mudah menyerah, karena sukses atau gagal itu saya tadi dikatakan kita ada ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana perbuatan kita. Yang ketiga, keyakinan kita kepada Tuhan. Karena menurut WHO, kasus bunuh diri, satu orang bunuh diri itu setiap 40 detik di dunia ini ya, setiap 40 detik. Jadi kalau saya khotbah udah 40 menit nih, berarti kurang lebih udah berapa orang tuh yang bunuh diri. 1 menit aja itu udah hampir 2 orang yang mau bunuh diri. Tapi jangan kita bunuh diri karena mendengarkan firman Tuhan ya, jangan. Tapi kita harus punya semangat ketika firman Tuhan disampaikan, kita semangat kembali. Saya tutup dengan suatu kesaksian dari seorang pesepak bola yang bernama Ricardo Kakak. Pada usia 18 tahun dia mengalami cedera punggung yang serius ketika dia berenang, sehingga dokter memvonis dia bahwa dia tidak bisa lagi bermain sepak bola. Bahkan hal yang terburuknya, dokter berkata dia akan mengalami lumpuh akibat cedera tersebut. Dan sisa hidupnya itu hanya yang dia jalani hanyalah kelumpuhan. Artinya dia tidak bisa lagi bergerak secara maksimal, nggak bisa lincah. Terbatas pergerakannya karena ada cedera di punggung ketika dia berenang pada usia 18 tahun. Tapi apa yang terjadi? Siapa di dunia ini, apalagi di dunia yang gemar sepak bola ya, tidak mengenal seorang Ricardo Kakak? Dia sukses dengan karirnya sebagai pesepak bola profesional. Artinya apa? Dia tidak peduli dengan apa yang dokter katakan. Memang secara medis, wah kamu nggak mungkin deh bisa kembali menjadi sehat atau menjadi pesepak bola profesional. Tapi karena dia mau taat melakukan kebenaran firman Tuhan, dia taat kepada iman yang dia percayai. Kemudian dia punya perbuatan, tindakannya, dan dia yakin bahwa dia bisa. Inilah yang membuat dia akhirnya menjadi sukses sebagai pesepak bola profesional. Apakah kita mau seperti Ricardo Kakak, tidak menyerah begitu saja dengan keadaan? Pandemi ini boleh terjadi, tapi jangan membuat kita menjadi lemah. Mari kita kuatkan kita kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur kepada Engkau. Berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang sukses Tuhan, bukan orang-orang yang gagal. Orang-orang yang terus mau berjuang, bukan orang yang mudah menyerah. Kami optimis Tuhan, kami punya tujuan. Sebab itu Tuhan, berkatilah setiap kami Tuhan. Biarlah setiap benih ilahi yang ditaburkan menjadi kekuatan bagi tubuh kami, bagi kehidupan kami Tuhan, bagi tubuh kami. Sehingga ketika kami punya harapan, ketika kami memegang kebenaran firman-Mu Tuhan, tubuh kami pun Tuhan akan menghasilkan antibodi yang bisa melawan virus-virus Tuhan, terlebih lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami yang mendengarkan, mereka yang dalam pergumulan masalah, Kau berikan jalan keluar dan solusi Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk menolak setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang mengintimidasi, berita-berita yang negatif Tuhan. Kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga kami percaya hanya kebenaran firman Tuhan-Mu lah yang kami percaya. Biarlah Tuhan benih ilahi ini tertanam, bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam setiap kehidupan kami yang mendengarkan dan yang menyampaikan. Dan kami percaya Tuhan akan melawat dan menyertai kehidupan kami menjadi orang-orang yang sukses dan survive Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau, dan kami telah berdoa bersama-sama. Kita katakan amin. Sekali lagi saya mau sapa kita semua, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam integritas.